lahu waliyul haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika rabbul ardina was samawati. Tetap nih kalau lagi di jalan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh rahimahullah, Pak Ustaz, para kiai, Pak Ajengan, para sepuh yang sudah sepuh di dunia ampih. Selamat datang Pak. Seluruh jamaah rahimahullah. Jadi ini hari Minggu. Tanggal berapa? Bulan Rabiul Awal. Tanggal 3. Rabiul Awal tanggal 3. Di awal sudah masuk. Masuk 4 ya. Bulan Rabiul Awal, berarti bulan yang ketiga tahun Hijriah. Rabiul Awal, katanya Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu khusus Rabiul Awal. Kalau di Padang Pasir Sore sana musimnya musim gugur gitu ya, musim gugur. Kemudian yang penting bahwa Rabiul Awal ini yang terkenal kita sejarah yang perlu, bahkan kita harus tidak gitu ya, yang sangat perlu banget mengenang sejarah. Apa sejarah apa di Rabiul Awal? Maulid Nabi. Sejarah sangat perlu ya, kita bisa tahu Nabi Muhammad SAW, tahu hadis, tahu Quran dan sebagainya macamnya. Islam kita juga tahu karena dari hasil sejarah gitu ya. Kita mengenal Islam juga dari hasil sejarah. Makanya mudah-mudahan sejarah tidak hilang. Memang di sekolah katanya sejarah mau dihapuskan Pak Islam. Tapi kemarin Pak Menteri mengatakan tidak akan dihilangkan pelajaran sejarah di sekolahan, kan gitu. Bahwa jangan sampai hilang sejarah lah. Karena dengan sejarah kita melihat masa lalu untuk meraih ke depan yang lebih maju, untuk tentunya mengenang masa lalu Pak. Setidak-tidaknya ya kita mengenang sejarah diri sendiri lah. Diri sendiri, dan itu anjuran ya dari Al-Quran. Apa yang telah kita lakukan yang dulu kita kenang itu benar apa enggak, itu salah apa enggak pada waktu kita melakukan hal yang dulu. Kalau kita salah berarti jangan terulang. Bagaimana benarnya kita ulang, berarti ke depannya itulah yang benar yang akan kita lakukan. Maka di situ ayat Al-Quran Al-Hasr 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, begitu ya. Hei orang yang beriman dan bertakwa, lihatlah diri gitu ya, mata qaddama, apa sih yang telah dilakukan lighadin, untuk masa depan gitu. Jadi apa yang kita akan lakukan ke depan nanti, kita melihat ke belakang kemarin kira-kira gitu ya. Kita sudah berbuat amal-amal sih di lingkungan tentunya. Apa sih yang sudah kita ukir di lingkungan yang dianggap baik oleh seluruh warga, sekiranya itu baik, maka terus akan dikenang. Walaupun sudah meninggal dunia juga orang tersebut akan mengenang, oh ini dulu terdirinya musola ini adalah atas jasanya si A, B, C dan sebagainya, doang kompak, maka muncullah bisa terbangun musola. Oh ada pengajian dulu yang rintis ini dan sebagainya, ustadznya A, B, C dan sebagainya. Terus dan itu masih kegiatan berjalan walaupun orangnya sudah meninggal dunia, masih kenang itu. Setidak-tidaknya diri kita sendirilah gitu. Apa sih catatan yang positif bagi kita yang dulu? Bila itu catatan positif yang bagus, itu menjadi amal soleh untuk ke depan nanti, sanggup bekal akhirat lihudin, masa ke depan nanti, maksudnya darul akhirat itu sendiri gitu. Nah, Nabi aja melihat selalu catatan sendiri. Setidak-tidaknya apa? Su'ila ani saum yaumal isnin. Nabi ditanya,
Ya Nabi, kenapa Anda selalu berpuasa di hari Senin Kamis itu ya? Karena apa? Di Senin Kamis, di hari Senin khususnya, itu adalah kelahiran saya. Tuh, dikenang hari kelahirannya oleh Nabi. Untuk Nabi sendiri, kita malah kadang nggak pernah puasain peton kita ya. Ini bahasa Jawa kan peton ya. Malah kadang-kadang nggak ingat hari lahirnya apa. Kalau tanggalnya tertera di ijazah, ya, di akte. Tapi ditanya harinya apa coba. Zaman dulu kan nggak ada akte sampai bingung, nggak tahu ya. Kata ibu saya sih katanya hari Selasa. Tapi kata bapak saya kata enggak, udah masuk di hari Rabu ya. Nah sekarang insya Allah karena ada catatan akte ya, detil gitu. Ya di situ lah sendiri. Bahkan Nabi ditanya, wulitu fihi, aku dilahirkan di hari Senin. Bulan apa? Rabiul Awal, tanggal 12. Kemudian kata Nabi apa? Bu'istu fihi, aku juga diutus menjadi rasul, menjadi nabi di hari Senin tuh, Masya Allah, tanggal 12. Bahkan kata Nabi, wa unziltu fihi, dan aku dan Nabi adalah diangkat dari bumi ini hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal juga tuh, menjadi catatan. Apa iya Ustaz? Selama ini saya baru dengar ini, waduh. Ya. Makanya dengan adanya Maulid Nabi, bahkan yang lain-lain seperti nuzulul Quran, supaya mengenal, kita kenal Quran, berarti dari hasil sejarah pula. Dulu Al-Quran tidak menjadi tidak dicat tidak dijilid bahasanya gitu ya. Bahkan gonjang-ganjingnya Abu Bakar aja sendiri kurang setuju menulis Quran kemudian dijilid, karena di zaman Nabi tidak ada jilidan Al-Quran. Tetapi kata Sayyidina Utsman, ini hal yang baik supaya masa depan yang lain penerus kita bisa mengenang Al-Quran. Ditulis pun ditulis dengan balok, maksudnya huruf balok, belum ada tanda titik, belum ada harokat apalagi ya. Gitu. Tanda titik muncul setelah masa tabi'in. Di abad saya itu kurang lebih tahun 80-an gitu. Masih titik aja masih bingung. Titik di bawah 1 ba, titik di atas 1 nun, titik di bawah 2 ya, di bawah huruf. Kalau di atas huruf 2 apa? Ta. Kalau titik 3 ya. Coba kalau ain hurufnya sama, kalau nggak ada titiknya, sampai bedain sulit. Ini ain apa hin? Maka dengan titik 1 hurufnya sama di atas jadi huruf. Di zaman Nabi nggak ada itu, belum ada. Itu masih kesulitan. Maka dibikinlah dengan harokat untuk memudahkan. Ya, harokat wawu harokat domah pakai wawu kecil di atas. Kalau di double domahnya jadi domah tain, wawunya 2. Kemudian untuk harokat fathah pakai alif diperkecil, diangkat di atas huruf jadi apa? Harokat. Kalau 2 alif dijejer di atas jadinya fathah tain. Di bawah juga alif kecil kasroh. Kemudian ada tasjid, pakai kepala sin gitu. Pakai kepala sin. Ada sukun, memakai apa? Kepala hamzah gitu. Itu sukun. Kadang-kadang kita nyukun aja pakai bundaran ser gitu kayak o ya. Padahal itu nggak nempel sebenarnya karena kepala hamzah nggak nempel. Itu riwayat, makanya kita harus mengenang. Adanya nuzulul Quran, dari mulai diturunnya Quran, sejarah belum diturunnya Al-Quran, Nabi pas lagi ngapain, itu kapan dan sebagainya. Kemudian terus sampai sekarang katanya dulu tidak ada harokat, tapi kita terima sudah ada harokat. Sudah ada harokat masih kesulitan juga bacanya. Butuh dengan ilmu tajwid. Nggak ada masa zaman Rasul tajwid, nggak ada ilmu tajwid mah. Coba apa ada hadisnya? Jika bertemu nun wati atau tanwin, bertemu salah satu huruf yang 6 itu, maka dikatakan bacaan idhar. Ada hadisnya begitu? Nggak ada. Ya karena di zaman Nabi dulu nggak ada ilmu tajwid, ilmu sorof, ilmu nahwu nggak ada. Setelah ada, maka di zaman kesini udah tabiin, dipilah-pilah supaya
kita mudah memahami. Itulah ulama mengukir sejarah sedemikian rupa apa yang kita telah lakukan di keluarga kita supaya dikenang oleh anak kita. Jangan sampai terkenal anak kita, oh bapak kita males sholatnya, repot juga gitu ya. Dikenal sama anak katanya bapaknya males sholat, repot juga ini. Seharusnya justru ukiran yang baik. Termasuk bagaimana sejarah di negara kita itu juga harus bisa kita ketahui, karena untuk lebih maju negara kita ke depan, melihat masa lalu, pengalaman-pengalaman pahit, kesalahan-kesalahan itu jangan sampai terjadi terulang lagi. Betapa indahnya kalau begitu ya, Masya Allah. Makanya pejuang-pejuang ulama saja, santri-santri memperjuangkan negara ini luar biasa Pak. Makanya ini pas Oktober ya, bulan Oktober ada namanya hari apa? Kesaktian Pancasila. Hari santri. Pemuda. Hari santri Mas Bro, Masya Allah. Allah. Hari santri, oh bukan santri. Santri ini kan lagi ngaji. Ini santri, Masya Allah. Kapan hari santri itu ditentukan? Nggak main-main dengan kepres itu loh. Presiden ini ya. Ini kan sedang menyikapi religi dan nasionalis, religi. Masa are-are Surabaya itu santri dan kiainya itu yang berjuang. Itu mau perang di Surabaya, Kiai Hasyim Asy'ari. Belum mau memulai sebelum pasukan Cibarusa, Cirebon itu nyampe ke Surabaya. Maka kenang di sini pahlawan nasional terdekat kita sini siapa? Ki Ma'mun Nawawi Mas Bro. Lah yang agak kalau Ki Ali ke sana kan ada jauh ya. Yang tadi pahlawan nasional itu. Beliau sebagai panglima jihad Hizbullah yang dulu ikut menumpas tentara-tentara apa namanya ya, penjajah dulu itu. Masya Allah, dia mondar-mandir Barusak, Bandung, Jawa Barat terkenal beliau tuh. Termasuk barang singa Karawang atau macan Karawang, ada orang nyebutnya gitu ya, Syekh Ali. Termasuk Ki Abbas Buntet Cirebon, bertiga itu. Ada sertifikat nasional, pahlawan nasional beliau itu, Imam Nawawi. Kita harus mengenang sejarah itu. Itu santrinya siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi beliau dulu mesantren di Purwakarta, di Mama Sempur, kemudian mesantren pula ke Tebu Ireng ke sana. Dan beliau sangat disayang oleh Kiai Hasyim itu. Ini cerita dari guru saya, Ki Ahmad Ki Ahmad Qurtubi Anwar. Ki Ahmad Qurtubi itu di Cikarang. Saya di Cikarang Ponpes Ataqwa 4 tahun. Beliau langsung santrinya Ki Ma'mun Nawawi. Beliau sangat cerdas dan luar biasa disukai oleh Kiai Hasyim. Begitu mau pindah ke Jampes, ke apa namanya, ke Termas, ke Lirboyo, sebelum ke Makkah juga, sebelum keluar atau meneruskan nyantri, disembelahin sapi Pak. Saking cintanya sama santrinya, sama Ki Ma'mun Nawawi. Saking cerdasnya, dengan harapan apa? Beliau mudah-mudahan menjadi ahli tafsir dan falak. Belajar ilmu falak cuma 40 hari selesai itu. Saking cerdasnya, disembelihin sapi sebelum ke Mekah. Di Mekah 2 tahun belajar dengan Syekh Alwi Al-Maliki. Beliau bisa termasuk salah satu gurunya. Ada di Cibarusa Pak. Makanya Bekasi ada 2 patok yang kuat. Di sisi selatan Cibarusa, di sisi utara Ujung Harapan, Kiai Ali. Itu makanya itu perlu kita kenang. Oh ternyata kiai santri area-area Surabaya itu yang berjuang untuk merdekakan NKRI ini Pak. Jangan dianggap ditenggelamkan begitu saja, nggak dikenang, maka muncul kita nuntut adakan hari santri. Presiden setuju, tanda tangan. Jangan dihilangkan itu santri berjuang. Makanya kiai saja religi dan nasionalis tentunya kita ngikutin. Artinya kita dengan agama Islam kita tetap taat dengan keagamaan kita
kita pula harus ada cinta tanah air di dalam dada kita. Nah kalau kita sebagai warganya nggak cinta sama negara sendiri, siapa yang mau cintai negara kita sendiri? Apakah impor, orang-orang impor, organisasi impor? Justru mereka bukan hanya tidak mencintai negara, tapi akan memanfaatkan negara, Mas Bro. Makanya hati di situ. Ini sorry nih, kalau langsung udah tentang begini ya. Itu biar mengenang gitu ya, Maulid Nabi yang lain, Masya Allah. Semua sejarah namanya sirah nabawi kita pelajari, sirah sahabat, sirah ulama, sahabat ya sahabat tabiin dan sahabat lainnya. Kemudian sahabat tabiin para ulama. Kenapa ada madhab 4? Emang madhab ada berapa banyak? Siapa saja yang dianggap? Terus apa ulama-ulama sih namanya? Mujtahidnya? Apa sih dan sebagainya? Maka itu dengan sisi agama kita pahami secara itu. Tetapi kita adalah sebagai warga negara tentunya jangan mengabaikan hukum-hukum yang sudah ada di dalam negara itu. Silahkan Anda berjuang dengan hukum yang Anda yakini, tapi jangan perjuangan itu dengan apa? Melanggar hukum yang ada, maka akan menjadi masalah. Berjuang ayo sesuai dengan hukum. Jangan tabrak hukum yang ada. Di Indonesia itu sudah sepakat, negara kesepakatan seperti di Madinah. Sudah sepakat dengan ideologinya Pancasila. Ya sudah, jangan dirusak dengan itu. Apa sih pelanggarannya dengan Pancasila? Ada itu belum milik Quran apa Pancasila, itu mah jebakan lah Mas Bro, nggak usah ditanya-tanya. Udah ngerti dari awalnya bahasanya gitu. Jadi ngomong begini Pak. Gue pengalaman aja ya Pak. Ya Allah, oke. Subhanallah. Saya juga lepas pakai ijazah. Ntar malam kesini ya Bapak Abu Pak. Ada apa Pak Kiai? Ini ntar malam katanya ada orang kesini, organisasi apa Bu? Gitu. Ini akan membahas dialog apa? Nggak taunya. Ya gitu. Masya Allah, mempermasalahkan Pancasila, mempermasalahkan demokrasi. Apa sih dia? Dia tinggal memanfaatkan yang sudah diperjuangkan oleh orang-orang kita yang dulu. Udah enak kayak gitu aja udah. Masya Allah. Ya kadang-kadang kalau lagi dialog kayak gitu gemes pakai gitu ya. Oh demokrasi itu produk kafir, ya Allah. Sampai pegang Android enggak? Android produk siapa itu? Android itu HP. Siapa naik kereta enggak? Kereta tuh belinya di Cina tuh. Enak naik kereta. Udah nggak usah inilah kayak gitu. Ayo pokoknya kita mengenang masa lalu. Dari mulai Jepang penjajah yang ratusan tahun dan berbagai macam sekutunya, muncul ada NII, LDI dan sebagainya, bahkan komunis muncul. Mau apa lagi? Mau muncul apa lagi nanti? Udah yang sudah ada aja begitulah. Hasil Pancasila 5.5 poin itu adalah hasil musyawarah para ulama, Pak. Hasil musyawarah para ulama. Itulah memikirkan di lampir adalah religi pengamal agama Islam. Disitulah dia nasionalis pula para ulama itu. Memikirkan untuk kesejahteraan semua seluruh bangsa. Pemahamannya yang berbeda agamanya, sukunya, dengan berpegang satu ideologi 5 panca itu ya. Pancasila. Insya Allah kita akan saling hormat menghormati. Maka ada prinsip jangan mengagamakan orang yang sudah beragama. Berarti itu sudah ada aturannya ya. Jangan jadi marketing agama, orang sudah beragama dimingin-mingin A, B, C, B untuk beragama pindah. Ya Allah, aturan itu. Apa ini dari sejarah maksudnya. Jadi begini nih ya, sedikit lah buat kita mengukir atau mengenang dulu gitu ya. Insya Allah kita religi nasionalis seperti para ulama santri-santri terdahulu yang telah berjaya. Oke, bapak-bapak yang saya hormati. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Takutnya saya juga salah ngomong, gitu ya. Iya, ya silahkan. Ya, oh yang dulu maaf yang pecitem dulu. Itu Pak, sholat, apa puasa tadi Bapak nyebut puasa Senin Kemis ya? Itu pas hari lahirnya Nabi sama istri ya? Iya, lahirnya Nabi saja hari Senin. Kalau Kemis kan istri ya? Bukan. Kalau Kemis jadi ada 2 hadis. Puasa Senin dan Kemis di situ adalah diangkatnya amal. Maka dengan puasa Senin Kamis saya suka amal saya diangkat ketika saya sedang berpuasa. Tapi saya nggak ambil itu, tapi ambil lahirnya Nabi saja langsung. Begitu. Pertanyaan saya, bolehkah kita
nguasain ngomongnya lahir saya gitu loh. Hari lahir saya gitu. Iya. Bolehkah? Boleh. Orang Nabi menguasai lahirnya. Justru kita sudah menguasai. Lahir saya hari Jumat, bolehkah saya puasa tiap hari Jumat dengan niat memuasai hari kelahiran saya? Boleh. Boleh. Maka disitulah kita ngikutin Nabi. Boleh Pak, gitu ya. Kadang-kadang justru kita yang sulit sendiri mau puasa. Orang Ramadan yang wajib aja jam 4 malam ikut sahur, jam 8 nyarapan di sono. Ya itu, ini nggak sedang nyinggung siapa-siapa. Artinya ya kita lihat kadang-kadang ada makhluk gaib kalau hari Ramadan gitu, siang-siang aja ada makhluk gaib. Nyatanya kakinya ada, kepalanya kagak ada, Pak. Kepalanya kelihatan, badan sama kepalanya nggak kelihatan kan, karena ditutupin oleh warteg gitu kan. Allah. Setengah tiang Pak Ustaz. Itu luar biasa. Ya udah Pak, tadi Pak Sijo. Ini Pak Kiai, gimana hukumnya kan Maulid ini mau diundur gitu, perayaan peringatan Maulid itu diundur, gimana nih hukumnya? Jadi peringatannya diundur bukan Rabiul Awal gitu maksudnya Pak. Misalnya entah di Rabiul Awal, di Rabiul akhirnya gitu ya. Apa di bulan apa kayak bulan Ramadan Mauludan. Itu kan hanya apa hal ya, memperingati saja. Kapan saja boleh. Sampai hari lahir umpama hari Rebo diperingati hari Sabtu, tapi di hari kelahirnya Rebo. Kenapa ambil satu? Sekalian ada momen tasakuran rumah, ada momen anak ulang tahun, sekalian nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan hanya sebagai pemancing untuk mengenang lahirnya Rasul. Bagaimana nggak kita perlu kenang kelahiran orang atau hamba Allah yang sangat dicintai dan menjadi panutan mutlak buat kita? Maka kenang. Oh, kalau persoalan ini Nabi menyikapi seperti apa? Oh, ada permasalahan ini dan gimana sih? Yang diambil kalau di dalam ilmu hadis dari Nabi kan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, azam Nabi. Takrir atau takrir? Ketetapan. Jadi ketetapan artinya ini. Ada orang sahabat makan daging dop gitu. Tapi Nabi tidak, dop tahu dop sejenis kadal gitu lah yang gitu. Itu biawak gitu, tapi bukan biawak. Karena punya dua kelamin dan juga makannya rumput. Nggak seperti biawak itu makan kalau ada ular di sini ya makan ular, kalau ada tikus dimakan tikus gitu, beda kan ya. Gitu. Tetapi Nabi nggak ngelarang juga nggak nyuruh itu. Artinya oh ini ditetapkan berarti boleh ini kata. Berarti ulama takrir menetapkan. Azam keinginan Nabi. Keinginan saja menjadi perhatian jadi hukum. Nabi ingin puasa di bulan Muharram ya, tanggal 10. Tetapi ada sahabat yang komplain kalau tanggal 10 doang puasanya Nabi sama dengan orang-orang yang lain agama kita ya Nabi. Memuasai, menghormati Nabi Musa alaihissalam. Oh ya udah supaya kita beda seorang muslim, besok tahun depan saya puasa tanggal 9 dan 10-nya begitu. Tetapi tahun depan belum sampai bulan itu Nabi sudah diangkat dari dunia ini. Tapi Nabi kan ingin berarti keinginan Nabi ini adalah menjadi hukum ditiru begitu. Gimana Ustadz? Tanggal 9-nya kebablasan, tahu puasa 10. Tapi ntar kalau 10 doang jadi kembar ini, ngembarin yang beda keyakinannya. Tanggal 11 sih kata ulama, itu sepakat para ulama. Itu juga ulama tanggal 9 yang nyepakati. Karena kias dari Nabi yang menginginkan. Kiasnya tanggal 11, kias dari tanggal 9 begitu. Biar beda berarti 10 11. Itu cara pemahaman usul ilmu fikih. Zaman Nabi nggak ada ilmu fikih, nggak ada ilmu nahwu shorof, nggak ada. Itu udah jauh di masa tabi'in setelah ada gitu. Nah, makanya tajwid bid'ah, ilmu fikih shorof bid'ah itu gitu. Tapi makanya bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik.
Jilid Al-Quran itu bid'ah tuh. Ngapain ditumpuk-tumpuk di jilid? Cuma Nabi nggak ada. Justru kata orang wajib tuh dikumpulin di jilid tuh. Oh, bid'ahnya wajib berarti. Bid'ah wajib ada, bid'ah sunnah ada, bid'ah makruhah ada, kemudian bid'ah mubhah itu apa? Ada. Makanya disitulah luasnya ilmu fikih, ilmu agama. Disitulah kita belajar dari mulai lahir sampai mati, sampai dewasa gitu. Ada yang menerjemahkan hadis itu? Kalau ilmu fikih tadi kan misalnya gerakan sholat, itu kan ada setelah sujud yang kita berdiri, ada yang kepal, ada yang langsung diri, juga ada yang bangun dari sujud gitu ya. Itu kalau ya. Ada batok terus bangun dari dua ayat awal. Itu kan di dalam itu kan ada macam-macam Ustaz, ada yang mengkepal, ada yang ini, tapi kan ada lagi yang menjelaskan hadisnya itu banyak. Jadi ketika Nabi muda, Nabi langsung berdiri. Itu bahwa masih muda itu ketika masih tua dengan tumpuan kelapa. Ketika masih muda kadang-kadang langsung berdiri atau mengkepalkan tuh. Itu gimana Ustaz? Hadisnya kita pakai yang mana Ustaz? Nah, itu pertanyaannya hadisnya pakai yang mana? Pakai yang dua-duanya boleh. Saya masih muda Ustaz, tapi saya nyamannya pakai itu. Pakai yang apa? Terus ada lagi saya nyamannya pakai yang apa? Ngangkatnya kayak lebih enak nih kayak gitu. Ya itu kan sunnah, boleh. Orang tua pakainya yang yang mudah-mudah, pakai yang lebih gitu. Enggak, itu kan hadis. Memang dua hadis yang perlu kita ikutin. Pakai yang mana? Dua-duanya boleh. Dan nggak boleh mempersalahkan salah satu. Enggak, jangan mempersalahkan salah satunya. Ada dalilnya Pak. Nah gitu. Dan itu juga hanya sifatnya sunnah. Sunnahnya itu juga sunnah hayah, bukan sunnah abad. Jadi di dalam sunnah itu ada rukun, berarti wajib yang dilakukan. Ada sunnah yang dikukuhkan namanya sunnah abad. Ada sunnah hayah yang lebih ringan lagi. Perbedaannya apa? Maksudnya kalau sunnah abad nyetrum utang saya nih. Sunnah abad itu sunnah yang diperkuat. Asal kata abad seperti ba'dun separoh, lebih kuat separoh bahasanya kayak gitu ya. Maka ketika ditinggalkan sunnah abad, maka disunahkan pula untuk nombokin atau melakukan sujud sahwi. Gitu. Apa itu sunat abad? Sunat abad ada 6. Seperti apa? Tahiyat awal, tasyahud awal. Kalau lupa nggak tasyahud awal, maka sebelum salam nanti boleh sunnah pula, berarti tambah pahala lagi melakukan sujud sahwi. Tapi lupa pula Pak Ustadz, gimana nggak sujud sahwi? Ya nggak apa-apa, nggak apa. Kalau namanya sunnah, gitu. Yang batal sholatnya adalah ketika tertinggal rukunnya atau salah satu rukun. Itu pun bisa ditombokin ketika belum lama selesai sholat. Boleh langsung. Umpama sholatnya kurang 1 rakaat, diperhatikan sama istri sampean, baru salam. Assalamualaikum. Pak, kurang 1 rakaat kan sholat duhur. Jangan, oh apa ya? Perasaan saya udah pas loh. Jangan diam baik, langsung berdiri lagi aja. Tambahi 1 rakaat lagi, kan udah salam Ustadz. Ini fikih gitu ya. Makanya pendapat ulama supaya 4 rakaat. Lah kalau udah nggak mustafirullah, ini udah apa, tempat duduknya udah berbeda, udah ngomong, udah apa, ngeliatin HP, kadang-kadang baru istighfar 3 kali belum wiridan, yang lain HP yang diambil, belum wiridan, ketawa sama HP, akhirnya lupa wiridannya. Allah Akbar gitu ya. Ada lagi, itulah sholat kadang-kadang berefeknya. Masya Allah. Lagi sholat mau anteng, kita tidur khusyuk, liatin apa khusyuk. Tapi lagi sholat ingat kemana-mana udah gitu ya. Barang yang hilang jadi ingat, ketemu tuh waktu sholat ya. Tapi oke lah ya, kelas kita mah lagi sholat ingat kemana-mana, nggak apa-apa lah. Yang penting mah jangan sampai kemana-mana nggak sholat gitu ya. Ini kan begitu. Oke lah ya kelasnya orang awam gitu ya. Bisanya Fatihah udah.
Surahannya masih kesulitan itu, bisa bismillah, bismillah. Wal asri, bisa wal asri, nggak bisa terusin bismillah wal asri. Udah rukuk sujud, yang penting Fatihah ada. Udahlah kayak gitu aja. Apa sulitnya berarti kan? Yang sulit adalah ngelakonin sholat. Lebih sulit lagi khusyuk itu tadi. Tapi kalau nggak khusyuk ya wis lah. Ingat utang, ingat istri, ingat anak, kemana lagi sholat? Semuanya diingat semuanya. Perbandingan lagi tuh Ustaz. Al-Fatihah kan kewajiban saja.